Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait sel. Tentu materi ini menurut saya sangat familiar ya, sudah peroleh di bangku SMP atau maupun SMA pada mata pelajaran IPA terpadu untuk SMP, untuk SMA di pelajaran biologi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya suatu organisme atau keseluruhan organisme terdiri atas sel-sel, bahkan jumlahnya lebih dari jutaan sel. Nah, sel-sel bergabung menjadi sebuah jaringan. Jaringan membentuk suatu organ, lalu organ-organ membentuk suatu organisme. Pada dasarnya setiap sel itu memiliki karakteristik tersendiri. Sebagai gambaran umumnya antara sel hewan dan sel tumbuhan itu memiliki perbedaan yang sangatlah besar. Membahas dari sel, kita tidak akan luput dari sejarah penemuan mikroskop. Untuk sel, pertama kali diamati oleh Robert Hooke sekitar abad ke-17, di mana Robert Hooke ini mengamati sel sayatan gabus pada tanaman oak yang telah kering, seperti itu. Lalu perkembangan sel ini terus berkembang seiring dengan meningkatnya penemuan mikroskop yang terus berkembang. Pada slide ini berisi tentang perbandingan antara sel dari atom hingga membentuk suatu organisme. Jadi yang paling kecil adalah sel atom, lalu beberapa molekul di bawah 1 nanometer, dan untuk sel itu sendiri yang pada range kuning itu memiliki ukuran antara satu nano hingga 1 mikron hingga 100 mikron. Penemuan mikroskop sendiri tidak akan lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada awalnya, jenis mikroskop yang ditemukan adalah mikroskop tipe cahaya itu atau light mikroskop. Di sini untuk model pengamatannya masih sangat sederhana. Sedangkan saat ini yang populer digunakan adalah mikroskop dengan tipe elektron mikroskopi atau M atau SEM ataupun TEM. Nah, ketika kita menggunakan mikroskop dengan tipe SEM ini, kita dapat melihat jelas suatu gambaran jaringan, bahkan ukuran dari suatu jaringan itu sendiri. Selanjutnya, sel itu pada dasarnya memiliki struktur dan fungsi yang berbeda-beda, di mana suatu sel itu memiliki beberapa unit yang sebagai komponen penyusunnya. Nah, dua tipe sel itu ada sel yang prokaryotik dan eukaryotik, di mana kelompok bakteri dan archaea itu masuk dalam kategori prokaryotik, sedangkan protista, fungi, hewan dan tumbuhan itu masuk dalam kelompok eukaryotik sel. Nah, ini adalah gambaran dari prokaryotik sel, yaitu seperti kelompok bakteri ya, biasanya memiliki silia sebagai atau flagella sebagai alat geraknya. Di sini juga memiliki nukleus dan ribosom sebagai komponen selnya, dan nanti akan kita bandingkan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Ini adalah gambaran dari sel hewan ya, di mana sel hewan itu ada inti sel, ada nukleus atau nukleus atau inti selnya itu sendiri, lalu ada apparatus Golgi, ada silia, ada ribosom, lalu ada banyak sekali komponennya di sini. Nanti silahkan saudara bandingkan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nanti di Google Classroom akan saya buatkan tugasnya seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan sel tumbuhan ini memiliki ciri khas khusus, yaitu adanya dinding sel. Nah, dinding sel ini pada setiap tumbuh-tumbuhan berbeda. Antara tumbuhan tingkat tinggi dan tumbuhan tingkat rendah itu akan jenis sangat berbeda. Apalagi antara varietas ataupun spesies tumbuhan itu jenis komponen dinding selnya akan berbeda. Kenapa? Karena penyusun dinding selnya juga berbeda-beda. Ada yang selulosanya tinggi, ada yang selulosanya rendah, ada yang hemiselulosanya tinggi, ada yang hemiselulosanya rendah, ada pektin, ada lignin, ada banyak sekali komponen dari dinding sel itu sendiri. Sel eukariotik itu pada intinya memiliki membran internal yang fungsinya itu berbeda-beda. Nah, keseluruhan sel itu dilindungi oleh cairan dalam sel itu sendiri. Sel
prokariotik itu memiliki nukleus dan membran-membrannya yang berfungsi untuk melindungi antar sel. Nah, antara tumbuhan dan hewan itu pada dasarnya memiliki persamaan organel antar selnya, seperti sama-sama memiliki nukleus, memiliki retikulum endoplasma, memiliki badan Golgi dan mitokondria. Nanti silakan saudara komparasikan ya antara sel tumbuhan dan sel hewan seperti pada slide 7 dan 8. Nanti silakan dikumpulkan di Google Classroom, nanti akan Ibu buatkan roomnya. Ini adalah inti sel, di mana inti sel ini merupakan pusat dari segala informasi yang ada dalam sel. Kenapa? Karena inti sel itu mengandung gen, terutama dalam kelompok eukariotik. Nah, tapi beberapa gen itu terletak di mitokondria ataupun di kloroplasnya itu sendiri, bergantung dari setiap jenis sel-selnya. Nah, kira-kira ukuran nukleus itu sekitar 5 mikron, seperti itu ya. Komponen dalam sel adalah ribosom. Nah, ribosom merupakan tempat untuk sintesis protein. Nah, di mana ribosom itu terdiri dari ribosomal RNA dan protein yang di sini akan terjadi proses sintesis protein. Nah, ada keterkaitan antara semakin tinggi proses sintesis protein, maka ribosomnya itu ukurannya akan membesar. Kira-kira kenapa ya? Silahkan saudara memberikan komentar nanti di Google Classroom kita. Berikutnya adalah retikulum endoplasma atau ER atau RE atau endoplasmic reticulum, yaitu salah satu bagian yang bentuknya itu seperti salur-salur seperti itu ya. Dia itu melindungi bagian nukleus. Nah, ada dua bagian, yaitu yang smooth dan yang rough. Nah, si retikulum endoplasma ini berfungsi sebagai dalam proses biosintesis dalam tubuh. Nah, apa saja yang di biosintesis? Itu yang pertama ada lemak. Nah, lipid itu terdiri atas asam lemak dan gliserol beserta turunannya. Lalu berikutnya ada metabolisme karbohidrat. Untuk karbohidrat ini banyak sekali ya, jenisnya ada monosakarida, disakarida, trisakarida, polisakarida dan seterusnya. Nah, karbohidrat ini akan dimetabolisme menjadi gula-gula sederhana dalam bentuk glukosa salah satunya atau dalam bentuk monosakarida. Nah, ini akan dimetabolisme di retikulum endoplasma. Nah, fungsi lainnya yaitu mendetoksifikasi dari adanya racun ataupun toks yang berasal dari luar dan sebagai tempat penyimpanan zat besi. Situs Golgi ini diibaratkan sebagai sebuah gudang, dimana kalau kita bandingkan ya, gudang itu berfungsi sebagai tempat penerimaan, sorting barang, pemilihan, lalu berfungsi juga sebagai tempat untuk manufacturing atau untuk pemindahan proses dalam tubuh itu sendiri. Nah, beberapa produk dalam retikulum endoplasma seperti protein itu akan diproduksi dan disimpan dalam aparatus Golgi ini sendiri. Itu ada lisosom. Nah, lisosom ini kalau diibaratkan sebagai saluran pencernaan. Nah, apa saja sih yang dicerna? Yaitu ada beberapa kelompok makronutrien akan dicerna. Nah, lisosom ini mampu menghasilkan beberapa enzim pencernaan dalam kondisi asam. Jadi kondisi asam itu menggerakkan sistem saraf untuk mensekresikan enzim-enzim pencernaan. Kalau dalam kondisi basah ataupun netral, itu enzim-enzim yang hidrolitik ini kerjanya kurang akan maksimal seperti itu. Nah, tipe kerja dari lisosom itu ada dua ya, ada fagositosis dan autofag. Kalau fagositosis itu artinya apa? Lisosom itu bekerja dengan cara menempel pada food
partikelnya atau beberapa pakannya, lalu di situ dia akan berproses sehingga akan menghasilkan produk yang diinginkan. Kalau autopak, nah lisosom itu juga akan menghidrolisis enzim hidrolitiknya itu akan bekerja atau merecycle zat-zat dalam selnya itu secara mandiri dengan adanya zat-zat organik dalam sel. Berikutnya ada vakuola. Nah, vakuola ini merupakan cairan antar sel. Di sini vakuola ini berfungsi untuk melindungi sel dari beberapa guncangan seperti itu. Tumbuhan dan jamur, beberapa vakuola itu mampu menghasilkan enzim-enzim hidrolitik yang berfungsinya sama seperti lisosom yang ada dalam sel hewan. Nah, selain itu, vakuola juga membantu dalam melindungi sel tanaman dari adanya gangguan atau guncangan dari luar sel. Untuk mitokondria itu sebenarnya adalah bagian sel yang berfungsi sebagai proses tempat respirasi dan tempat metabolik, di mana proses metabolisme itu membutuhkan oksigen yang digunakan untuk mengubah karbohidrat atau gula-gula sederhana, lemak ataupun lainnya menjadi ATP. Nah, mitokondria sendiri itu ditemukan dalam kelompok eukariotik seperti dalam tumbuhan ada, dalam hewan ada, fungi, dan beberapa protista. Beberapa sel itu memiliki suatu mitokondria yang ukurannya besar, namun ada beberapa sel juga yang memiliki banyak mitokondria tapi ukurannya sangat kecil seperti itu. Nah, besar kecilnya ukuran mitokondria ini berdasarkan tingkat metabolisme dalam tubuh sel itu sendiri. Kloroplas ini atau zat hijau daun merupakan bagian pigmen hijau dalam atau klorofil ya. Nah, jadi si kloroplas ini bersama enzim dan beberapa molekuler berfungsi dalam proses fotosintesis. Nah, ini adalah ciri khas pada tumbuhan, yaitu adanya dinding sel. Nah, dinding sel itu merupakan bagian terluar dari sel yang melindungi dalam sel itu sendiri. Nah, dinding sel ini hanya terdapat pada tumbuh-tumbuhan, pada sel hewan tidak ditemukan. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi dinding sel itu fungsinya untuk melindungi sel dari gangguan, adanya gangguan kerusakan, lalu untuk menyimpan air seperti itu. Ini adalah bagian dari dinding sel, ada primary cell wall, yaitu bagian dari dinding sel yang muda, lalu ada middle lamella, yaitu bagian antara primary wall, dia yang terdiri dari polisakarida yang termasuk dalam kelompok pektin. Jadi kelompok pektin ini merupakan NSP atau non-starch polysaccharida. Kalau untuk ruminansia memiliki kemampuan untuk mencerna, sedangkan dalam kelompok unggas itu biasanya kemampuan mencernanya masih rendah. Nah, lalu ada juga bagian antara plasma dan primary wall, itu ada secondary cell wall. Nah, di kelompok sel hewan juga terdapat yang namanya extracellular matrix. Nah, atau ECM ya. ECM ini merupakan kelompok glikoprotein dan beberapa kelompok karbohidrat yang terdapat di dalam sel. Nah, beberapa kelompok glikoprotein ini yang banyak ditemukan dalam sel hewan itu disebut dengan kolagen, yang terdiri dari beberapa kelompok serat yang kuat. Junction ini nanti silakan saudara membuat tugas terkait cell junction.
dengan beberapa tipe, ada tight junction, ada desmoses dan gap junction. Nanti silakan saudara kerjakan ini, perbedaannya di mana, fungsinya seperti apa, nanti akan saya berikan di classroomnya. Terima kasih. Nah, ini merupakan rangkuman dari materi terkait sel. Ini saya ambil halaman 123. Kalau misalnya size-nya kurang jelas, di buku ada pada halaman 123. Di sini ada membahas tentang dari inti sel sampai dengan mitokondria, kloroplas. Nah, ini ada struktur dan fungsinya. Nah, ini adalah ringkasan dari perkuliahan kita. Kalau misalnya saudara bingung-bingung, silahkan belajar dari sini dan meringkas di sini. Untuk slide 26 hingga 28 ini adalah contoh perbandingan suatu sel dengan suatu organ. Nah, ini sebagai contoh saya mengambil irisan dari usus halus. Nah, usus halus itu kan bagian terpentingnya adalah fili-fili usus halus. Nah, satu buah fili itu diambil, ternyata jumlah selnya sangat banyak dan ukurannya sangat beragam. Jenisnya juga banyak. Ada sel goblet, ada sel syaraf, ada epitelium, ada juga sel-sel otot jantung, otot lurik dan lain sebagainya. Ini sangat beragam. Sedangkan pada slide 27 dan 28 itu adalah fili ini diamati dengan menggunakan mikroskop SEM. Jadi dengan menggunakan mikroskop SEM akan ketahuan berapa panjang dari fili-filinya, lebarnya berapa. Pada slide ke-29 ini gambaran contoh dari jenis-jenis bagian yang terdapat dari suatu biji. Nah, dinding selnya itu terdiri dari insoluble, ada juga. Nah, insoluble ini yang tidak tercerna ya, ada kelompok glikan, beta glukan, ada silan, ada selulosa, ada lignin. Nah, bagian intinya atau bagian yang putih ini, nah ini adalah bagian yang tercerna atau patinya, ada starch atau pati, ada protein, ada kelompok kecil dari serat yang dapat tidak tercerna dan seperti itu. Nah, ini adalah gambaran dari dinding-dinding sel pada sel tumbuhan. Demikian perkuliahan mengenai sel. Saya harap saudara memahami. Untuk ringkasnya silahkan dibaca kembali pada buku tersebut. Di sini saya membuka kolom diskusi untuk materi sel. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.